Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Malam turun lebih cepat di desa Watu Ulo. Angin laut membawa bau asin yang pekat, menyusup melalui celah-celah dinding rumah-rumah kayu yang rapuh. Hujan rintik mulai turun sejak sore, membuat suasana semakin lembab dan suram. Di sebuah rumah panggung kecil dekat jalan tanah menuju bibir pantai, seorang perempuan duduk membungkuk di sudut ruangan. Namanya Daryatun. Perutnya membesar, usia kandungan 7 bulan. Tapi wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan napasnya sesak. Tak ada yang merawatnya. "Endut, jangan manja. Ibu dulu juga hamil besar, tetap bisa nyuci piring, nyapu, bahkan masak buat 10 orang. Suara tajam itu keluar dari mulut Hanifah, ibu mertua Daryatun, yang duduk di tikar sambil melipat pakaian. Matanya menyorot dingin, tak sedikit pun menunjukkan empati. Daryatun hanya menunduk, memegangi perutnya yang terasa nyeri sejak pagi. Di pojok lain rumah, Marni, adik iparnya, sedang menyisir rambut sambil tertawa kecil. Hamil doang, bawaannya drama. Baru sakit dikit, udah merengek. Kayak anak kecil, katanya sambil melirik sinis ke arah Daryatun. Daryatun menggigit bibirnya. Ia mencoba berdiri, tapi nyeri di bawah perut membuatnya jatuh terduduk lagi. Napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memandang ke arah pintu depan, berharap suaminya, Kusnadi, segera pulang. Tapi suara ombak di luar hanya menjawab dengan kerasnya hantaman air ke batu. "Bu, perut saya sakit, Bu." Kayaknya beda dari biasa, lirih Daryatun sambil menahan tangis. Ia tak tahu harus berbicara pada siapa. Hanifah hanya menghela napas panjang dan berdiri pelan. "Kamu itu kebanyakan tidur. Bangun, jalan. Nanti juga sembuh sendiri," jawab Hanifah ketus, lalu melangkah ke dapur dengan langkah malas. Suara centang peralatan masak lebih keras dari suara tangisan lirih Daryatun. Daryatun memegangi pinggulnya, tubuhnya gemetar. Setiap kali menarik napas, rasa nyeri menjalar sampai ke punggung. Ia ingin memanggil bidan desa, Bu Lastri, tapi siapa yang akan keluar rumah malam-malam begini? Apalagi hujan mulai deras, dan angin dari laut makin kencang. Sementara itu, di luar rumah, suara motor tua terdengar menghilang ke arah pantai. Itu suara Kusnadi. Ia lebih memilih pergi melaut malam-malam dibanding mendengar keluhan istrinya. Ia pernah berkata, kalau cuma sakit perut, nggak usah drama. Banyak yang hamil juga kuat. Bagi Kusnadi, rezeki dari laut lebih penting dari tangisan perempuan yang ia anggap merepotkan. Waktu terus berjalan. Malam makin dalam. Daryatun meringkuk di atas tikar tua, lampu minyak berkedip lemah di sisi dinding. Marni sudah masuk kamar, Hanifah tertidur di bel bambu dekat dapur. Di dalam gelap, Daryatun menggigit ujung selimutnya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi ia terlalu lemah untuk bangun. "Nak, tenang ya, sabar ya," bisiknya sambil mengusap perutnya sendiri. Ia mencoba bicara pada bayi di dalam kandungannya, berharap rasa nyeri itu hanya sebentar. Tapi tubuhnya makin kaku, dan rasa nyeri itu makin menusuk hingga membuatnya menggertakkan gigi. Tiba-tiba ia terbangun setengah duduk, merasakan sesuatu mengalir deras dari antara pahanya. Ia meraba, dan tangannya basah oleh darah. Ia ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Matanya memandang sekeliling, berharap ada yang terbangun. Tapi tidak ada yang peduli. Hanifah tetap tidur di dekat tungku, mendengkur kecil. Suara hujan dan ombak terlalu keras untuk membiarkan tangisan lirih didengar siapapun. "Bu, tolong," suara Daryatun serak, nyaris tak terdengar. Matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu harus menunggu sampai kapan. Malam terasa panjang. Waktu seperti tak bergerak. Di luar rumah, suara laut terus menghantam pantai, keras dan kasar.
Dalam gelap dan dingin, Daryatun hanya bisa menahan sakit seorang diri. Rumah itu terlalu sunyi untuk seorang perempuan yang sedang bertarung mempertahankan hidupnya. Di ujung malam, ia mulai kehilangan kesadaran. Pandangannya kabur, tubuhnya lemas. Tapi rasa sakit itu belum berhenti. Ia tak tahu apakah ia sedang tidur atau tidak. Tapi yang ia tahu, ia sendirian. Benar-benar sendirian. Lampu minyak hampir padam. Hujan belum reda. Tidak ada langkah kaki yang mendekat. Tidak ada tangan yang menggenggam. Tidak ada suara yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Dan dari pojok ruangan, hanya ada satu suara yang terus terdengar. Suara ombak yang menggeram pelan dari arah pantai. Suara ombak masih terdengar dari kejauhan ketika Kusnadi mendorong pintu rumah pelan. Lampu minyak di dalam sudah hampir padam. Udara dingin dan bau tanah basah menyeruak masuk. Ia berdiri sebentar di ambang pintu, memandangi Daryatun yang tergolek lemah di atas tikar. Tubuh istrinya gemetar, kain di bawahnya basah oleh keringat, dan wajahnya nyaris tanpa warna. Namun Kusnadi hanya menarik napas dalam-dalam lalu menoleh ke dapur. "Bu, kenapa lampunya nggak diganti? Udah kayak mau mati tuh apinya," gumam Kusnadi datar sambil melepas jaket lusuhnya. Hanifah, yang duduk bersandar di dekat tungku, menoleh sejenak. "Nggak sempet. Dari tadi repot sendiri. Itu anak perawanmu dari tadi ngeluh mules terus. Padahal cuma kebanyakan tidur." Kusnadi hanya mengangguk kecil. Ia tahu istrinya sedang kesakitan, tapi pikirannya masih penuh dengan suara dari laut yang tak ramah, jaring kosong yang ia tarik berulang kali, dan hutang yang tak kunjung lunas. Ia tidak merasa kasihan. Yang ia rasakan hanya berat di dada, bukan karena melihat istrinya tergeletak, tapi karena semua jalan rezeki seperti tertutup rapat. Ia duduk di samping tiang rumah, mengambil rokok linting dan menyalakannya. Dalam diam, pikirannya teringat bisikan seorang kenalan di dermaga 2 hari lalu. "Kalau rezekimu disumbat laut, carilah orang tua di bawah tebing. Namanya Mbah Jalmo. Bisa bantu asal berani bayar harga." Kata-kata itu kembali terngiang saat ia duduk di tengah suara tangisan pelan Daryatun yang makin lemah. Esoknya, saat matahari masih sembunyi di balik kabut, Kusnadi melangkah ke arah selatan, menuju tebing curam di pinggir pantai. Jalan setapak itu sepi, licin, dan menurun tajam. Ia harus merunduk melewati semak berduri dan akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Di bawah tebing, sebuah gubuk reot berdiri miring, atapnya hampir roboh, ditopang batang bambu. Bau dupa dan tanah basah menusuk hidung. Seorang lelaki tua duduk bersila di dalam. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam oleh usia dan waktu. Di sampingnya, beberapa benda aneh tersusun di atas kain merah, kelapa yang dibelah dua, segenggam tanah berlumur minyak, dan potongan kain putih. "Kamu dari kampung atas?" kata lelaki itu tanpa membuka mata. "Iya, Mbah," jawab Kusnadi pelan. "Mau apa kamu datang jauh-jauh kemari?" Suara Mbah Jalmo berat dan pelan, seperti menekan udara. Kusnadi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggenggam lutut sendiri, lalu berkata lirih, "Laut saya macet, Mbah. Udah berbulan-bulan. Jaring kosong terus. Ikan gak mau naik." Mbah Jalmo membuka matanya. Pandangannya tajam. "Laut itu seperti mulut, Nak. Kalau ingin dibuka, kasih dia sesuatu yang layak." "Apa maksudnya?" "Perempuan hamil. Darah dan anak di dalamnya. Itu yang disukai laut. Bukan sembarang nyawa. Harus yang belum lahir, tapi sudah hampir keluar." Kusnadi kaku. Ucapan itu membuat dadanya sesak. Ia tidak langsung mengangguk, tapi juga tidak membantah. Ia tahu siapa yang sedang tidur lemah di rumahnya. Ia tahu, semua yang disebutkan itu ada di bawah atap yang ia tinggalkan tadi pagi. "Kalau kamu siap, laut akan kembali bersahabat. Tapi ingat, jangan menyesal." Kusnadi hanya mengangguk perlahan. Tanpa bicara lebih lanjut, ia bangkit dan meninggalkan gubuk itu. Jalan pulang terasa lebih sunyi. Suara laut yang tadinya keras kini berubah seperti bisikan rendah yang mengiringi langkahnya. Sesampainya di rumah, Daryatun masih terbaring di posisi yang sama. Wajahnya semakin pucat. Tangannya memegangi perut, napasnya pendek-pendek. Kusnadi mendekat, duduk di samping,
dan memandang wajah istrinya. Daryatun membuka mata perlahan. Mas pulang, suaranya lemah. Iya, kamu kenapa? Tanya Kusnadi tanpa menyentuhnya. Perutku sakit banget, tolong, panggilin Bu Lastria, Mas. Kusnadi diam. Pandangannya tak lepas dari wajah Daryatun yang mulai dibanjiri air mata. Tapi di kepalanya hanya ada satu kalimat dari Mbah Jalmo, kalau ingin dibuka, kasih dia sesuatu yang layak. Hanifah masuk dari dapur dengan muka lelah. Ngapain dipanggilin bidan? Cuma kecapean. Tidurin aja. Besok juga sembuh, katanya ketus. Kusnadi menoleh ke ibunya, lalu kembali menunduk. Malam datang. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Rumah berguncang setiap kali angin laut menghantam dinding. Marni sudah masuk kamar, Hanifah kembali tertidur di dekat tungku. Daryatun meringkuk di tikar, tubuhnya menggigil hebat. Sesekali ia merengek lirih, kadang memanggil nama suaminya. Tapi tidak ada jawaban. Kusnadi hanya duduk di depan pintu, memandangi hujan dan mendengarkan suara laut. Beberapa jam kemudian, suara itu hilang. Suara tangisan berhenti. Kusnadi menoleh. Daryatun diam. Ia mendekat. Tubuh istrinya tak bergerak. Napasnya sudah tak terasa. Tikar di bawah tubuhnya basah, bukan oleh air hujan, tapi oleh darah yang merembes dari tubuhnya. Ia hanya berdiri di situ, lama, tanpa suara. Dan laut di kejauhan bergemuruh lebih tenang dari sebelumnya. Pagi itu masih dingin dan basah. Hujan baru saja reda, tapi tanah di sekitar rumah Kusnadi tetap becek dan licin. Di ruang depan, tubuh Daryatun sudah dibalut kain kafan putih. Wajahnya tertutup rapi, namun jejak darah kering di sekitar kain pinggulnya tetap terlihat. Hanifah berdiri di sisi jenazah sambil menggulung lengan bajunya. Nggak usah dibawa jauh-jauh. Kubur aja di tanah kosong dekat pantai. Biar gampang kalau mau nyekar, katanya kepada Kusnadi, tanpa sedikit pun raut duka. Kusnadi hanya mengangguk pelan. Pandangannya kosong. Dari semalam ia tak banyak bicara. Bahkan saat dimandikan, ia hanya berdiri di sudut ruangan sambil menggenggam jari-jari tangannya sendiri. Beberapa warga mulai berdatangan, membawa tikar, air doa, dan sedikit kue untuk tahlilan. Tapi suasana yang tercipta lebih seperti pertemuan biasa, bukan pelepasan terakhir. Sini, Bu Narmi. Kopinya masih panas, ujar Hanifah sambil menyodorkan gelas ke tangan tetangganya. Ia duduk di dekat tungku, berbicara dengan santai sambil sesekali tertawa. Anak itu memang keras kepala dari dulu. Ngambek terus. Boro-boro ngerti urusan dapur. Hamil dikit, rewel tiap hari. Bu Narmi tertawa pelan. Saya juga heran, Bu. Baru nikah sebentar udah gitu nasibnya. Tapi ya sudah, barangkali memang jalannya begitu. Di belakang mereka, Marni menata piring-piring plastik untuk tamu. Ia ikut tertawa kecil, lalu bergumam pelan, rumah ini jadi lebih tenang, ya. Nggak ada suara keluhan tiap malam. Ia tak sadar ucapannya terdengar oleh Pak Rahman, tetangga yang duduk di kursi bambu dekat jendela. Pak Rahman hanya melirik, lalu kembali memandangi halaman rumah yang berlumpur. Jenazah Daryatun diangkat oleh Kusnadi dan 3 warga lain. Mereka berjalan pelan ke arah tepi pantai, ke sebuah tanah kosong yang memang belum pernah dijadikan kuburan sebelumnya. Hanifah menyebut tanah itu lebih mudah dijangkau, tapi warga tahu, biasanya jenazah perempuan dikuburkan di pemakaman umum di belakang masjid. Namun Kusnadi tak membantah, dan warga tak ingin banyak tanya. Yang penting jenazah segera dikebumikan. Tanah tempat penguburan masih basah. Cangkul masuk sulit, karena lumpur bercampur akar dan batu. Tapi mereka tetap melanjutkan. Di saat liang sudah cukup dalam, tubuh Daryatun diturunkan perlahan. Hujan sempat turun gerimis, tapi segera reda. Prosesi berjalan cepat. Doa-doa dibacakan seadanya. Tak ada suara tangis. Bahkan Kusnadi hanya berdiri kaku, memandangi tanah yang mulai ditutup. Kedua tangannya dikepal erat, bibirnya tertutup rapat. Setelah pemakaman, warga kembali ke rumah Kusnadi untuk tahlilan. Tikar digelar. Kopi dan kue disajikan. Bacaan Yasin dibacakan setengah hati. Beberapa ibu-ibu masih sempat membicarakan harga sembako di pasar.
Tahlilan hanya berlangsung kurang dari 1 jam. Setelah itu, satu persatu warga pamit dengan wajah datar. Besok-besok kalau mau baca doa, panggil aja ke rumah Bu Narmi. Kasian kalau di sini, auranya masih berat, ucap salah satu ibu sebelum pulang. Di dapur, Hanifah membersihkan gelas sambil terus berbicara, cuma perempuan. Hamil belum sempat lahiran. Mungkin memang belum jodoh hidupnya panjang. Marni, yang duduk menyisir rambutnya, mengangguk. Ya sudahlah, Bu. Yang penting sekarang rumah kita nggak ribut lagi. Pak Rahman masih duduk di luar. Ia memperhatikan rumah itu dengan alis mengernyit. Ada yang tidak ia pahami dari sikap keluarga ini. Kematian seharusnya membuat orang diam dan merenung, bukan tertawa dan membahas kelegaan. Ia menoleh ke arah Kusnadi, yang berdiri memandangi makam dari kejauhan. Lelaki itu seperti patung. Tak bergerak, tak berkedip. Pak Rahman berjalan pelan ke arah pagar kayu. Ia mendekat ke Kusnadi. "Endik, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Kusnadi menoleh sejenak, lalu kembali memandangi gundukan tanah yang belum kering. Tanahnya masih basah. Belum nempel. Pak Rahman diam. Ia ikut memandangi makam itu. Air hujan menggenang sedikit di atasnya. Bau lumpur tercampur amis masih tercium jelas. Makamnya terlalu dekat ke laut, kata Pak Rahman akhirnya. "Biarin," jawab Kusnadi singkat. Angin sore kembali berembus, membawa bau garam dan dingin yang menusuk. Langit mulai menggelap. Di ujung pantai, ombak memecah batu dengan suara keras. Dari arah laut, seperti ada desir yang berbeda. Tapi tak ada yang berani bicara. Pak Rahman mundur pelan, lalu masuk ke rumah. Sementara Kusnadi tetap berdiri di sana, memandangi tanah basah yang mengubur istrinya, tanpa ucapan, tanpa air mata. Hanya angin dan suara laut yang terdengar, bergantian dengan dengkuran kasar Hanifah dari dalam rumah. Malam itu datang perlahan, menyelimuti desa tanpa suara. Dan tanah di tepi pantai itu masih belum mengering. Hujan malam itu turun lagi, tipis dan pelan, seperti sisa dari badai yang belum selesai. Tanah di dekat pantai, tempat jenazah Daryatun dikuburkan, masih basah dan licin. Air laut pasang mulai naik perlahan, merembes ke sela-sela pasir dan menyentuh ujung pemakaman baru itu. Dari kejauhan, Pak Rahman berdiri diam di depan jendela rumahnya, memandangi arah makam yang hanya berjarak 50 langkah dari rumahnya. Suara itu terdengar pertama kali saat langit mulai gelap. Bukan suara biasa. Bukan suara kodok, bukan juga angin. Suara itu lirih dan seperti merintih. Pelan, tapi jelas, tangisan bayi. Pak Rahman menahan napas, telinganya tajam menelusuri arah datangnya suara. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin melewati celah pohon. Tapi suara itu muncul lagi. Lebih panjang. Lebih menusuk. Ia berjalan keluar rumah, menyusuri jalan sempit berlumpur, melangkah ke arah makam Daryatun. Udara malam dingin. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sampai di tepi makam, ia berdiri diam, memandangi gundukan tanah yang belum benar-benar padat. Bau amis menyeruak pelan, tercampur bau garam laut dan tanah basah. Tangisan itu hilang. Tapi Pak Rahman tahu, ia tidak salah dengar. Paginya, ia mendatangi rumah Kusnadi. Di ruang tengah, Hanifah sedang menyuap sarapan ke mulutnya sendiri sambil berbicara dengan Marni. Tiap malam suara hujan aja. Bikin ngilu tulang. Untung sekarang rumah tenang, kata Hanifah sambil menyeruput kopi. Pak Rahman berdiri di ambang pintu. "Maaf, Bu Hanifah, saya mau tanya. Semalam Bu dengar suara bayi nangis enggak?" Hanifah berhenti mengunyah, menatap tajam. "Bayi? Dari mana? Di sini enggak ada bayi." Marni tertawa kecil. "Pasti Pak Rahman capek kerja. Mimpi kali. Mana ada bayi malam-malam di kuburan." Pak Rahman mengangguk pelan. "Saya cuma nanya. Soalnya saya dengar jelas. Dari arah makam." Hanifah meletakkan sendok dengan suara keras. "Jangan sembarangan ngomong. Itu kuburan anak saya." "Maaf, Bu. Saya cuma khawatir," jawab Pak Rahman, lalu pamit pelan. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Seperti anak kecil yang menjerit dalam sesak.
Pak Rahman menggigil, tapi tetap melangkah ke arah luar rumah. Langit gelap. Ombak memecah karang di kejauhan. Ketika ia mendekati makam, bau amis itu muncul lagi, lebih tajam. Kali ini ada yang lain. Bayangan. Sosok perempuan berdiri diam di sisi makam. Rambut panjang terurai, dan siluet tubuhnya menunjukkan perut yang membuncit. Pak Rahman mundur 2 langkah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap tanah. Angin menerpa, tapi rambut sosok itu tidak ikut bergerak. Dalam gelap, ia tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi perasaannya mencengkram dada. Ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Besoknya, ia menemui Ustadz Rusdi di langgar kecil belakang pasar. Setelah menceritakan semuanya, Pak Rahman duduk diam menunggu reaksi. Ustadz Rusdi mengusap dagunya. Kalau memang benar suara bayi, dan bayangan itu muncul, kita harus pastikan. Malam ini kita ke sana. Saya bawa air doa, kata Ustadz Rusdi tenang. Malamnya, mereka berdua berjalan ke makam dengan membawa lampu minyak. Hujan tipis turun. Sesampainya di sana, Pak Rahman memegang lampu, Ustadz Rusdi duduk bersila dan mulai membaca doa. Namun saat doa baru beberapa ayat, tanah di atas makam seperti bergerak. Ustadz Rusdi berhenti. Ia mengambil cangkul kecil yang dibawa, lalu menggali sedikit bagian atas tanah. Belum 1 jengkal, keluar bau amis yang sangat menyengat. Astagfirullah, bisik Ustadz Rusdi. Pak Rahman mundur, menutup hidung. Dari lubang kecil yang tergali, mengalir cairan merah kehitaman, seperti darah segar. Ustadz Rusdi menatap lubang itu dengan wajah pucat, lalu meletakkan cangkul dan berdiri pelan. Kita cukupkan sampai di sini, katanya lirih. Saya tidak bisa melanjutkan. Pak Rahman menatapnya dengan heran. Kenapa, Ustadz? Ustadz Rusdi menatap ke arah laut yang mulai pasang. Tanah ini masih basah karena yang dikubur belum benar-benar pergi. Mereka meninggalkan makam dalam diam. Langkah mereka berat, dan suara ombak malam itu terdengar lebih dalam dari biasanya. Tidak ada yang bicara sepanjang jalan pulang. Dan di belakang mereka, makam itu tetap terbuka sedikit, dengan tanah merah yang mengeluarkan bau yang tidak biasa. Langit masih gelap saat mereka berpisah di simpang jalan. Pak Rahman berjalan pulang dengan dada terasa sesak. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak ia mengerti mulai terasa tidak wajar. Ia melangkah pelan ke rumah, tapi pikirannya tertinggal di tanah basah dekat pantai. Pak Rahman belum bisa tidur malam itu. Sejak pulang dari makam bersama Ustadz Rusdi, pikirannya terus terbayang bau amis yang menyembur dari tanah kubur. Suara tangisan bayi kadang masih terdengar samar, muncul dari sela-sela angin malam. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, menyusup ke celah dinding kayu dan membuat udara dalam rumah semakin lembab. Keesokan paginya, suasana di kampung mulai berubah. Dari jauh, terdengar suara tertawa yang tak biasa. Pak Rahman keluar dan melihat Bu Narmi berdiri di depan rumahnya, masih mengenakan daster lusuh, rambut acak-acakan, dan tertawa tanpa henti. Tangannya mengelus perut sendiri yang buncit karena usia, tapi ia terus menyebut-nyebut sesuatu dengan suara tinggi. Bentar lagi keluar, Pak, bayinya mau keluar, merah banget, gumamnya sambil memandangi perutnya sendiri dan tertawa lebih keras. Beberapa tetangga hanya berani mengintip dari dalam rumah. Tak ada yang berani mendekat. Suaminya pun hanya diam di teras, wajahnya bingung dan takut. Pak Rahman mencoba menenangkan, tapi Bu Narmi menjerit begitu didekati. Ia lari ke dalam rumah sambil menggigit-gigit jarinya sendiri. Di rumah Kusnadi, situasi tidak lebih baik. Marni terkunci di kamar mandi sejak subuh. Kusnadi, yang sejak malam hanya duduk diam di depan tungku, akhirnya memaksa membuka pintu. Saat pintu terbuka, Marni terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Tangannya berlumur darah, matanya merah, dan wajahnya pucat. Aku lihat dia, di balik tirai, dia cuma berdiri, mandang aku, gumam Marni sambil memegangi lututnya. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku tahu itu dia. Daryatun. Hanifah datang tergopoh, langsung menampar pipi Marni pelan. Jangan ngaco kamu, itu cuma bayangan. Jangan bawa-bawa nama orang mati.
Marni hanya memejamkan mata dan menangis tanpa suara. Darah di tangannya ternyata berasal dari cakaran kuku sendiri. Ia menggigit bibir, tubuhnya masih gemetar, dan ia menolak disentuh siapapun. Malamnya, Hanifah mulai mengalami gangguan. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara pintu kamarnya diketuk 3 kali. Suara pelan, tapi teratur. Ia diam, berharap itu hanya suara angin. Tapi suara itu kembali, kali ini lebih pelan, seolah ragu. Bu, buka, bu, dingin. Hanifah menahan napas. Tubuhnya tak bisa bergerak. Suara itu terdengar tepat di balik pintu. Lembut, pelan, dan penuh permintaan. Ia menggenggam ujung selimut, menutup telinganya, tapi suara itu terus memanggil sampai azan subuh terdengar. Pagi harinya, ia terlihat lemas dan murung. Ia tak lagi bicara seperti biasanya. Saat Pak Rahman lewat di depan rumah, Hanifah hanya menatap kosong. Tidak marah, tidak menyapa. Seakan suaranya hilang. Pak Rahman berdiri sebentar di pagar. Bu, saya cuma mau ingetin. Kalau bisa, jangan sembarangan ngomong soal yang sudah meninggal. Soalnya saya rasa, ini semua bukan cuma kebetulan. Hanifah tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan, seolah tak ingin bicara pada siapapun. Sementara itu, Kusnadi makin jarang berbicara. Ia tidak lagi pergi ke laut. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap jalan setapak yang mengarah ke kuburan. Wajahnya semakin kurus, dan matanya terlihat dalam. Saat Pak Rahman mencoba menyapanya, Kusnadi hanya menjawab dengan anggukan pelan. "Kalau malam, kamu dengar juga suara bayi?" tanya Pak Rahman. Kusnadi menoleh perlahan. "Iya," jawabnya singkat, lalu kembali diam. Suara itu semakin sering terdengar. Tangisan bayi, kadang lirih, kadang tajam. Tapi selalu muncul dari arah kuburan. Dan yang lebih aneh, tanah kubur Daryatun mulai berubah warna. Dari kejauhan, terlihat bercak merah kehitaman yang mengalir pelan dari sela tanah, meski hujan sudah lama berhenti. Pak Rahman menyempatkan diri ke sana sore itu. Ia berdiri di tepi makam, memperhatikan dengan saksama. Cairan merah itu bukan lumpur. Aromanya menyengat. Lebih mirip darah segar yang belum mengering. Tak ada binatang mati di sekitar, tak ada jejak orang lewat. Tanah itu sendiri yang mengeluarkan bau busuk dan zat pekat. Ia melangkah mundur, tapi matanya tak lepas dari makam. Angin sore bertiup kencang dari arah laut, dan dalam hembusan itu, suara tangisan itu muncul lagi. Pak Rahman memejamkan mata sejenak, lalu membuka perlahan. Ia tahu, ini bukan suara dari dunia biasa. Malam kembali datang. Langit gelap tanpa bintang. Suara ombak menggelegar dari kejauhan. Rumah-rumah di desa menutup pintu lebih cepat. Tak ada yang mau berbicara terlalu banyak. Semua seperti menyimpan takut masing-masing. Dan di dekat pantai, tanah kubur itu belum kering. Suara itu belum berhenti. Tangisan bayi yang tidak tahu siapa yang mendengarkan. Tangisan bayi dari arah makam masih terdengar samar di telinga Pak Rahman saat ia kembali duduk di kursi bambu depan rumah. Udara sore itu lembab, matahari hampir tenggelam, tapi langit tidak tampak cerah. Sejak pagi, warga desa lebih banyak berdiam di rumah. Tak ada suara riuh anak-anak bermain. Semua terasa sunyi. Bahkan suara ayam pun seolah ikut pelan. Di seberang jalan, rumah Pak Rinto tampak sepi. Biasanya sore-sore begitu, putri mereka yang masih berumur 7 tahun, Risma, akan bermain lompat tali atau menyusun batu bersama teman-temannya. Tapi hari itu berbeda. Rumah itu tertutup, dan hanya terdengar suara langkah terburu-buru dari dalam. Tak lama, terdengar jeritan kecil dari dalam rumah. Pak Rahman langsung berdiri. Dari balik jendela yang terbuka setengah, ia melihat Pak Rinto dan istrinya tergopoh menarik Risma yang mendadak mengamuk, menjatuhkan gelas dan memukul meja dengan boneka lusuh di tangannya. "Tidur, ayo tidur, udah malam." Suara Risma nyaring, menyanyikan lagu pengantar tidur dengan nada pelan, namun nadanya terdengar aneh, seperti bukan suara anak-anak. Tangannya memeluk boneka erat-erat, lalu ia menoleh ke arah ibunya. "Aku mau ikut Ibu Daryatun. Di sana dingin, tapi aku senang." Ibu Risma menjerit, segera memeluk anaknya. "Risma, istighfar, nak,
Itu siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Namun anak itu terus bernyanyi pelan, matanya melotot ke langit-langit, lalu ia menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Pak Rinto segera memeluk tubuh anaknya yang terus menendang-nendang, matanya kosong dan penuh amarah. Pak Rahman masuk tergesa ke dalam rumah. Panggil Ustadz Rusdi sekarang. Ini bukan anak kecil biasa yang bicara, katanya tegas. Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung menyebar, dan dalam waktu tak sampai 10 menit, Ustadz Rusdi datang membawa air doa dan surban putih. Baringkan anaknya. Pegang kakinya, ujar Ustadz Rusdi. Ia mulai membaca doa dengan suara keras. Risma mengerang, lalu tertawa pelan. Tangannya menunjuk langit-langit sambil berkata, "Ibu belum selesai? Ibu masih nunggu di tempat yang dingin." Seketika suasana menjadi mencekam. Ustadz Rusdi berhenti membaca. Ia menoleh ke arah orang tua Risma. Ini bukan kerasukan biasa. Anak ini mengulang kata-kata yang bukan miliknya. Ibu Risma menangis pelan, tubuhnya gemetar. Sementara Risma kini diam, tertidur seperti tidak terjadi apa-apa, tapi masih memeluk bonekanya erat-erat. Malam itu, warga berkumpul di musala. Tak banyak yang bicara, semua duduk menunduk. Ketegangan makin terasa. Pak Rahman akhirnya berdiri. Saya tahu ini sudah keterlaluan. Kita semua dengar suara dari kuburan. Kita semua lihat apa yang terjadi sama Marni, Bu Narmi, dan sekarang Risma. Ini bukan lagi soal mimpi atau bayangan. Ada sesuatu yang belum selesai di tanah itu. Warga terdiam. Ustadz Rusdi menatap lantai. Suara langkah tongkat terdengar dari belakang. Seorang lelaki tua memasuki musala dengan langkah lambat. Mbah Dukri, sesepuh yang sudah lama tidak bicara di forum warga, kini berdiri di tengah kerumunan. Saya sudah tua. Saya tidak suka ikut urusan orang muda. Tapi saya tahu, tanah Watu Ulo ini nggak pernah bisa menerima nyawa yang pergi dengan paksa, katanya dengan suara rendah tapi jelas. Dulu juga pernah terjadi. Perempuan hamil, dikorbankan. Laut naik 3 malam berturut-turut. Suara anak kecil terdengar dari dasar sumur. Desa ini pernah hampir habis. Beberapa warga mulai saling pandang. Kalau perempuan hamil dikuburkan tanpa diikhlaskan, apalagi mati karena kelalaian dan niat jahat, arwahnya nggak bakal diam. Anak yang belum sempat lahir juga nggak akan pergi. Mereka nunggu, minta keadilan. Dan biasanya mereka datang bukan sendiri, lanjut Mbah Dukri sambil duduk perlahan. Pak Rahman bertanya pelan, apa yang bisa kita lakukan? Mbah Dukri menatap lurus ke arah Pak Rahman. Kita bukan dukun. Kita bukan orang sakti. Tapi yang bisa kita lakukan, ya mulai dari tidak lagi menertawakan kematian. Tidak membiarkan keluarga si mati menyimpan niat busuk. Dan yang paling penting, jangan menyangkal kalau semua ini berhubungan. Ustadz Rusdi mengangguk pelan. Saya setuju. Malam ini semua orang tutup pintu rapat. Jangan ada yang keluar kalau nggak penting. Kalau dengar suara, jangan dibalas. Kalau lihat bayangan, jangan didekati. Malam itu, desa benar-benar sepi. Rumah-rumah menutup rapat jendela dan pintu. Tak ada yang berani menyalakan televisi atau menyalakan obor di luar. Bahkan suara jangkrik pun seakan ikut menghilang. Di rumah Pak Rinto, Risma tidur pulas di kamar. Tapi sesekali tubuhnya bergerak pelan, seperti masih menanggapi sesuatu dalam mimpinya. Tangannya tetap memeluk boneka tua, dan bibirnya masih sesekali bergerak, meski tak lagi bersuara. Pak Rinto berjaga di depan pintu, matanya waspada. Pak Rahman sendiri tidak tidur malam itu. Ia duduk menghadap jendela, menanti suara yang mungkin muncul dari arah pantai. Udara dingin menyusup masuk, dan angin dari laut membawa bau tanah yang mulai asam. Langit gelap tanpa bintang. Di antara diam dan waspada, Pak Rahman tahu satu hal, tanah itu belum selesai. Dan sesuatu sedang menunggu untuk dibuka kembali. Malam itu langit masih gelap tanpa bintang. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Pak Rahman duduk di bel depan rumah, menatap jalan tanah yang menuju ke arah makam Daryatun. Pikirannya tak tenang. Ia mengingat kembali perkataan Mbah Dukri, suara Risma yang kerasukan, dan bau darah yang menguap dari tanah basah. Semuanya menunjuk pada satu hal,
arwah Daryatun yang belum diterima dengan tenang. Pagi harinya, Pak Rahman mendatangi beberapa warga. Ia mengajak mereka bicara di musala setelah subuh. "Saya rasa sudah waktunya makam Daryatun dipindahkan ke tempat yang semestinya," katanya perlahan. "Tidak bisa terus di situ. Tanah itu terlalu dekat ke pantai. Kita semua tahu itu bukan tanah pemakaman." Beberapa warga mengangguk, namun wajah mereka tampak ragu. Salah satu dari mereka, Pak Muslih, berdeham. "Masalahnya bukan cuma di tempatnya, Pak. Tapi juga caranya dulu dikubur. Saya dengar, waktu itu nggak ada tahlil lengkap. Doa seadanya. Orang rumah juga banyak yang nggak ikhlas." Pak Rahman menghela napas. "Justru itu. Kalau kita diam saja, gangguan bisa terus terjadi. Kita butuh izin keluarga untuk memindahkannya." Sore itu juga, Pak Rahman mendatangi rumah Kusnadi. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Kusnadi membukakan pintu dengan wajah lesu. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Di belakangnya, suara batuk terdengar dari kamar. Marni belum sembuh. Sejak seminggu terakhir, tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan setiap malam menggigil tanpa sebab. "Endi, saya minta bicara sebentar," kata Pak Rahman. Kusnadi mempersilakan masuk. Hanifah duduk di dapur, melipat kain dengan wajah dingin. "Saya dan beberapa warga ingin bantu memindahkan makam Daryatun. Kami pikir, itu langkah yang lebih baik." Hanifah berdiri, menatap tajam. "Maksudnya apa? Mau buka-buka kubur anak saya? Buat apa? Dia udah tenang di sana." "Bu, kalau benar tenang, kenapa semua orang di kampung mulai kena gangguan? Apa ibu nggak lihat sendiri apa yang terjadi sama Marni? Bu Narmi sekarang dirawat. Setiap malam suara bayi nangis dari arah kuburan. Itu bukan kebetulan." Hanifah mendengus. "Itu cuma akal-akalan orang yang iri sama keluarga saya. Mau bikin malu. Mau bawa-bawa nama Daryatun biar kampung geger. Saya nggak akan izinkan." Pak Rahman tak membantah. Ia hanya berdiri sebentar, lalu menatap Kusnadi. "Kalau kamu merasa ini salah, setidaknya pikirkan istrimu. Dia dikubur tanpa doa yang layak. Sekarang makamnya bahkan mengeluarkan darah." Kusnadi tidak menjawab. Ia menunduk. Setelah Pak Rahman pergi, ia duduk di ruang depan, menatap lantai. Hanifah kembali ke dapur sambil mengumpat pelan. Marni batuk keras dari dalam kamar. Malam harinya, hujan turun deras. Kusnadi tidak tidur. Ia merebahkan badan di tikar ruang depan, tapi matanya tak kunjung tertutup. Sekitar tengah malam, ia mulai merasa tubuhnya berat, napasnya pendek. Dalam mimpinya, ia berada di tepi pantai. Suasana gelap. Ombak tinggi menerjang. Dari balik laut yang hitam, muncul tangan-tangan kecil yang menarik kakinya. Ia menjerit, tapi tak ada suara. Tangan-tangan itu terus menyeretnya ke dalam. Ia berusaha melawan, tapi semakin ditarik, tubuhnya terasa dingin dan tenggelam. Saat ia membuka mata, tubuhnya benar-benar basah kuyup. Baju dan tikarnya basah seperti habis disiram air. Ia bangkit dengan napas terengah. Tidak ada hujan bocor dari atap. Lantai juga tidak banjir. Tapi bajunya basah seluruhnya. Kusnadi gemetar, lalu mengambil jaket dan keluar rumah. Ia berjalan cepat ke arah selatan, ke arah bawah tebing, menuju tempat tinggal Mbah Jalmo. Udara malam menusuk. Jalan sempit itu licin dan gelap. Gubuk bambu itu masih berdiri di tempatnya, hanya disinari satu lentera kecil. Kusnadi masuk tanpa suara. Mbah Jalmo sudah duduk di dalam, menunggu. Ia tidak terkejut melihat Kusnadi datang. "Laut belum puas," ucapnya pelan. "Tumbal belum tenang." Kusnadi berdiri di depan pintu, tubuhnya masih gemetar. "Saya nggak ngerti, Mbah. Saya nggak nyuruh siapa-siapa buat mati. Dia mati sendiri. Saya cuma diam." "Diam adalah bagian dari syarat," jawab Mbah Jalmo sambil memejamkan mata. "Kamu tahu siapa yang diminta. Dan kamu tidak menolak." Kusnadi terdiam. Ia terduduk pelan di lantai, menggenggam lututnya sendiri. "Sekarang gimana, Mbah? Saya takut. Rumah saya, kampung ini." Mbah Jalmo hanya mengangguk pelan. "Kalau kamu takut,
tandanya pintu sudah terbuka. Tapi yang keluar belum selesai. Jangan tanya ke saya. Tanya ke tanah yang kamu injak. Kusnadi tidak tahu harus berkata apa. Ia keluar dari gubuk dengan kepala tertunduk. Jalan pulang ia tempuh dengan langkah berat. Dan saat ia tiba di depan rumah, matanya membelalak. Air laut naik. Pasang. Permukaan air sudah menyentuh batas halaman rumah. Padahal jarak rumahnya dengan pantai masih jauh. Tidak pernah secepat itu. Ia berdiri diam. Kaki-kakinya basah. Angin dari laut berhembus lebih kencang. Dan suara dari balik ombak kembali terdengar lirih, pelan, tapi jelas. Tangisan bayi. Air laut masih merendam halaman rumah Kusnadi. Malam turun perlahan membawa hawa pengap dan suara ombak yang lebih dalam dari biasanya. Di dalam rumah, Hanifah duduk termenung di sudut ruangan, tak bersuara sejak sore. Marni terbaring di kamarnya, matanya kosong, napasnya pendek-pendek. Kusnadi berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan di luar yang kini mulai menelan jalan desa. Angin bertiup kencang dari arah laut, membuat pintu kayu bergoyang dan berderit. Langit tiba-tiba gelap total. Listrik padam seketika. Rumah-rumah lain juga ikut gelap. Beberapa warga menjerit dari kejanghan, lalu satu persatu terlihat keluar dengan senter dan lampu minyak, berlari menuju masjid kecil di tengah kampung. Pak Rahman ikut keluar, memanggil tetangganya. Semua ke masjid. Angin laut makin kencang. Bawa anak-anak kalian. Dari arah barat, suara ombak terdengar menghantam batu karang dengan keras, disusul dentuman seperti sesuatu runtuh. Warga mulai panik. Saat semua orang berkumpul di masjid, terdengar suara nyaring yang membuat semua terdiam. Tangisan bayi. Jelas, panjang, dan memecah suasana. Tangisan itu bukan dari masjid, bukan dari rumah warga. Suaranya datang dari arah pantai. Tangisan itu kemudian berubah pelan-pelan menjadi suara perempuan yang menjerit, panjang dan serak, seolah menggema dari dalam tanah. Pak Rahman berdiri. Kita harus ke makam, katanya pada beberapa warga yang berani. Ia membawa lampu minyak, diikuti 4 lelaki lain, berjalan cepat melewati jalan licin dan tanah yang mulai runtuh. Saat mereka mendekati kuburan Daryatun, langkah mereka melambat. Bau amis menyambut mereka lebih dulu, lalu angin dari laut menerpa lebih kuat. Cahaya lampu memperlihatkan pemandangan yang membuat mereka terdiam. Tanah makam Daryatun terbuka lebar. Bukan digali, tapi seperti terbelah dari dalam. Tanahnya retak ke samping, membentuk lubang besar dengan lumpur yang mengeluarkan aroma darah. Tidak ada kain kafan terlihat, tidak ada nisan yang berdiri. Hanya tanah berlubang yang menganga seperti baru saja ditinggalkan. Salah satu warga mundur. Pak, itu nggak masuk akal. Suaranya gemetar. Pak Rahman hanya bisa berdiri terpaku. Tangannya memegang lampu minyak erat-erat, matanya menatap lubang itu tanpa berkedip. Tidak ada hewan, tidak ada air. Tapi dari lubang itu, uap tipis naik seperti napas panas. Dan dari kejauhan, suara tangisan kembali terdengar seperti dari dasar tanah. Kembali ke rumah Kusnadi, Hanifah terduduk di lantai, matanya melotot menatap tembok. Di dinding, cakaran-cakaran panjang memenuhi permukaan kayu. Tangannya sendiri berdarah. Ia tak sadarkan diri. Tubuhnya lunglai saat tetangganya mendobrak pintu. Marni tidak ditemukan di kamarnya. Hanya ada jejak kaki kecil berair di lantai, menuju jendela yang terbuka separuh. Tidak ada suara, tidak ada jeritan. Hanya dingin dan hening. Warga mulai panik. Beberapa ibu-ibu menangis. Yang lain menutup rumah mereka rapat-rapat. Malam itu tidak ada yang berani tidur. Di masjid, doa terus dibacakan, tapi suara angin semakin mengalahkan setiap kalimat yang keluar dari mulut para lelaki tua. Menjelang pagi, kabut turun pelan-pelan menyelimuti kampung. Cahaya matahari belum muncul saat Pak Rahman dan 2 warga berjalan kembali ke arah makam. Mereka ingin memastikan tanah itu tertutup, tapi langkah mereka terhenti di tikungan jalan menuju pantai. Tubuh Kusnadi tergeletak di bawah pohon kelapa yang menghadap langsung ke makam. Tubuhnya kaku, pakaiannya basah kuyup seperti baru saja keluar dari laut. Matanya terbuka lebar, memandang ke langit. Bibirnya robek di kedua sisi, seperti tertarik paksa.
Di tangan kirinya tergenggam segumpal rambut panjang yang masih basah dan berpasir. Tak ada luka lain. Tak ada darah di tanah sekitar. Tapi wajahnya menunjukkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pak Rahman mendekat, perlahan mengambil rambut dari tangan Kusnadi. "Ini rambut perempuan," bisiknya lirih. Salah satu warga menghela napas, lalu menunduk. "Pak, apa ini akhirnya?" Pak Rahman tidak menjawab. Ia menatap lautan yang perlahan mulai surut. Airnya tetap keruh. Udara tetap dingin. Di kejauhan, suara tangisan itu belum sepenuhnya hilang. Masih terdengar, tipis, seolah menyusup dari balik ombak, lalu tenggelam ke dalam tanah yang belum bisa menutup dengan sempurna. Pagi itu kabut masih turun tipis ketika warga perlahan berjalan menuju bukit belakang desa. Di antara pohon jati yang tumbuh jarang, mereka menggali lubang baru di tanah yang kering dan jauh dari laut. Di sanalah jasad Daryatun, yang sebelumnya terkubur di pinggir pantai, dipindahkan dengan hati-hati. Tidak ada yang bicara sepanjang prosesi. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan suara lantang. Wajah-wajah warga hanya menunduk dalam, seperti sedang meminta maaf. Pak Rahman berdiri di pinggir makam baru, memandangi lubang itu saat tanah terakhir ditimbun. Ustadz Rusdi memimpin doa dengan suara rendah. Mbah Dukri duduk di atas batu, tak banyak berkata, hanya memperhatikan angin yang bertiup dari arah timur. Tidak ada hujan, tidak ada angin laut. Tapi seluruh desa tahu, pemindahan itu bukanlah akhir dari semuanya. Sejak malam ke-40, desa Watu Ulo berubah. Orang-orang tidak lagi bicara keras tentang kematian. Tidak ada lagi tahlilan yang diselingi tawa. Bahkan saat ada warga yang meninggal karena usia, wajah-wajah pelayat tetap tegang. Mereka paham, ada kematian yang tidak bisa dianggap biasa. Kematian Daryatun mengajarkan itu. Hanifah dirawat di rumah sakit jiwa di kota. Seluruh tubuhnya sehat, tapi ia tak pernah lagi mengeluarkan suara. Mulutnya bisa terbuka, matanya bisa menangis, tapi pikirannya seperti terkunci. Dokter menyebutnya trauma mendalam. Tapi warga desa tahu, itu bukan sekadar trauma. Ia seperti dibungkam oleh sesuatu yang tak kelihatan. Marni tidak pernah ditemukan. Hanya jejak kaki kecil di lantai kayu rumahnya yang tertinggal. Beberapa warga berspekulasi ia lari keluar desa. Tapi tak ada yang melihat kepergiannya. Tidak ada yang menemukan barang bawaannya. Tak ada suara perpisahan. Ia hilang begitu saja. Dan yang tertinggal hanya bisik-bisik bahwa jejak kecil itu bukan milik manusia biasa. Di malam Jumat Kliwon pertama setelah pemindahan makam, warga berkumpul di musala dengan lampu minyak dan doa yang dibaca tanpa jeda. Tapi meski seluruh rumah ditutup, dan semua orang berkumpul bersama, suara tangisan bayi tetap terdengar dari arah laut. Tangisan itu tidak berubah sejak malam pertama. Panjang, menekan, dan selalu muncul menjelang tengah malam. Pak Rahman mendengarnya pertama kali dari balik jendela musala. Ia berhenti membaca. Matanya menatap keluar. Angin laut yang membawa suara itu seolah melewati pintu dan dinding. Suara itu tidak mencari perhatian. Ia hanya ingin didengar. Dan setiap orang yang mendengar, pasti tahu, suara itu bukan sekadar tangisan biasa. Sejak saat itu, semua anak yang lahir di desa, setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya, selalu dibawa ke bukit tempat Daryatun dipindahkan. Bukan untuk dikubur, tapi untuk dibacakan doa khusus oleh Mbah Dukri atau Ustadz Rusdi. Mereka menyebutnya sebagai pemberian restu agar tidak diseret oleh mereka yang belum sempat melihat dunia. Sebuah kebiasaan yang lahir dari ketakutan yang tak pernah benar-benar selesai. Warga mulai percaya, laut tidak hanya menyimpan ikan dan garam. Ia juga menyimpan kemarahan. Dan suara bayi yang terus menangis itu menjadi pengingat bahwa sesuatu pernah salah di desa ini, dan belum sepenuhnya dimaafkan. Di satu malam yang dingin, Pak Rahman duduk sendirian di bel depan rumahnya. Ia menatap langit yang gelap, lalu menoleh ke arah bukit. Angin bertiup pelan. Di kejauhan, suara bayi kembali terdengar. Tangisan yang sama. Tidak lebih pelan. Tidak lebih keras. Tapi tetap ada. Ia menutup matanya, mendengar suara itu sampai hilang pelan-pelan di telan malam. Tidak ada petir, tidak ada badai, tapi detak jantungnya tetap terasa berat. Ia tahu,
desa ini tidak sedang baik-baik saja. Dan Daryatun, meski telah dipindah, belum benar-benar pergi. Suaranya tetap menyusup dari laut yang tak pernah diam. Dari tanah yang belum selesai menyimpan dendam. Dari luka yang tak pernah benar-benar dikubur. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap suara yang tak terdengar, ada luka yang belum disembuhkan. Di balik setiap tawa yang mengiringi kematian, ada dendam yang menunggu ditebus. Tangisan Daryatun dari Watu Ulo bukan hanya cerita, ia adalah pengingat bahwa tidak semua kepergian bisa dikubur begitu saja. Kami haturkan terima kasih yang tulus untukmu, yang sudah menyimak dengan hati, menyelami tiap detiknya dengan napas tertahan. Dukunganmu bukan hanya berarti, tapi menjadi alasan mengapa kisah-kisah seperti ini terus hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, di tempat yang sunyi, selalu ada yang masih menunggu untuk didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.